Halo adik-adik, selamat pagi. Oke, pada hari ini kita memasuki pada bab anekdot ya, atau teks anekdot. Nah, jangan lupa untuk absen di kolom komentar adik-adik. Yuk kita simak bersama. Apa sih pengertiannya? Ya, jadi secara umum ya, teks anekdot itu merupakan suatu cerita singkat yang memiliki unsur lucu. Akan tetapi memiliki kandungan dengan maksud untuk melakukan kritikan. Nah, biasanya kritikan dalam teks anekdot semisal pada layanan publik, di bidang hukum, politik, lingkungan, maupun sosial. Nah, adapun ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, yang pertama yakni singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi nanti dalam teks anekdot akan dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Dan tentunya yang berdasar atau terinspirasi dari kenyataan yang tentu saja akan menarik ya adik-adik. Yang kedua, dihadirkan dalam bentuk teks. Ya, jadi maupun tulisan bisa juga maupun non tulisan. Yang ketiga, dapat bertransformasi. Nah, menjadi Power Rangers kah? Tentu saja tidak ya adik-adik ya. Jadi teks anekdot bisa bertransformasi sebagai teks dalam genre yang lain. Nah, misalnya apa? Misalnya menjadi puisi ya, cerpen dan lain-lain ya adik-adik ya. Jadi teks anekdot nanti bisa menjadi sifat dari teks bergenre lain. Jadi nanti judulnya akan menjadi puisi anekdot, cerpen anekdot, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yang keempat yakni lucu dan konyol. Ya, jadi nanti kita akan membuat teks anekdot itu tentu saja semenarik mungkin ya adik-adik ya, dan berisikan unsur lucu maupun konyol. Yang kelima yakni sindiran kepada tokoh. Ya, jadi umumnya adik-adik akan berisikan sindiran ya yang ditujukan kepada tokoh-tokoh penting atau terkenal. Nah, yang terakhir harus mudah dipahami ya. Jadi lebih mudah dicerna gitu ya kata-katanya bagi banyak orang. Oke, kita lanjut ya. Nah, adapun fungsi dan tujuannya nih adik-adik, yang tadi ciri-ciri, sekarang fungsi dan tujuan ya. Nah, yang pertama adik-adik menyampaikan realita ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari teks anekdot itu juga menyampaikan kebenaran ya atau realita ya. Jadi dengan cara yang segar dan menarik kita kemas dalam bentuk teks anekdot. Nah, yang kedua itu sebagai pengingat ya. Atas apa? Atas adanya realitas yang disampaikan. Yang ketiga itu sarana kritik ya. Jadi menjadi sarana kritik dan sindiran yang sangat efisien. Yang keempat yakni bertujuan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik adik-adik. Dan yang terakhir yakni merubah perilaku ya. Jadi dapat bertujuan untuk merubah perilaku manusia ya adik-adik ya. Aku kesedak. Blikris aku kesedak. Nah, yang kelima yakni merubah perilaku ya. Jadi bertujuan untuk merubah perilaku manusia ya adik-adik ya, agar menjadi baik atau lebih baik ya adik-adik ya. Jadi baik yang disindir dalam teks anekdot maupun pembacanya. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah pahamkah? Ya, jadi jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks anekdot adik-adik. Yang pertama berdasarkan sifat kejadian.
Nah, yang kedua berdasarkan bentuk ceritanya. Dan yang terakhir ada berdasarkan tujuannya. Nah, adapun dari 3 jenis-jenis teks anekdot ini, kita akan bahas satu persatu ya adik-adik ya. Nah, kita memasuki berdasarkan sifat kejadian adik-adik. Nah, yang pertama yakni ada anekdot fiksi ya adik-adik ya. Nah, jadi anekdot fiksi ini anekdot yang sifatnya lucu ya adik-adik, dengan kejadian yang bersifat hayalan atau tidak nyata ya adik-adik ya, atau hanya pikir belaka begitu ya. Jadi artinya ceritanya itu tidak benar-benar terjadi. Nah, sedangkan untuk yang kedua yakni ada anekdot non fiksi. Jadi nanti teksnya itu memiliki sifat yang berbanding ya, berbanding terbalik gitu ya dengan teks anekdot fiksi, yang dimana teks ini kan bersifat nyata atau real atau asli ya adik-adik ya. Jadi benar-benar terjadi dan bukan akal-akalan belaka. Oke. Nah, memasuki di bagian yang kedua yuk. Nah, berdasarkan bentuk ceritanya nih adik-adik. Nah, yang pertama itu ada anekdot lisan. Nah, jadi yang seperti yang kita ketahui ya, kebanyakan cerita itu kan pasti berbentuk paragraf gitu ya adik-adik ya. Tapi juga ada teks anekdot yang sifatnya lisan ya adik-adik ya. Jadi berbentuk percakapan ya, bukan bait paragraf ya yang melibatkan 2 orang atau lebih. Nah, sedangkan untuk yang bagian kedua yakni anekdot tertulis. Nah, jadi untuk teks anekdot tertulis ini berbeda lagi ya adik-adik bentuknya. Jadi dia itu berbentuk paragraf ya yang singkat dan menggunakan kata pengganti orang ya dan lain-lain. Yang ketiga adik-adik yakni tentang berdasarkan tujuannya nih. Nah, berdasarkan tujuan yang pertama anekdot kritik adik-adik ya, jadi anekdot kritik. Nah, jadi nanti tujuannya itu memiliki maksud menyindir ya atau mengkritik sesuatu, baik pejabat ya ataupun siapapun ya adik-adik ya. Nah, yang kedua itu anekdot nasihat. Nah, jadi bisa memberikan atau berisikan nasihat ya, jadi tidak hanya cerita lucu ya, bisa kita tuangkan makna nasihat ya yang penting dan perlu dipahami oleh sang pembaca. Dan yang terakhir yakni anekdot hiburan ya, seperti namanya adik-adik ya, namanya juga hiburan yakni teks ya. Jadi teks ini hanya bersifat hiburan belaka dan tidak bersifat menyindir ataupun menyinggung. Nah, inilah jenis-jenis maupun bagian-bagian dari teks anekdot adik-adik. Jadi bagaimana adik-adik? Sudah bisa dipahami? Nah, oke, jika ada pertanyaan disilahkan ya adik-adik. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi pada pembelajaran hari ini adik-adik ya. Jadi kalian cukup menjelaskan kembali apa yang kalian tangkap dari pembelajaran hari ini ya, atau dari video yang Ibu sudah jelaskan panjang lebar ini ya. Dengan catatan yang pertama, kalian harus menjelaskan dengan bahasamu sendiri. Maksudnya apa? Tentu saja kalian menjelaskan dengan apa yang sudah kalian tangkap ya, bukan membaca. Nah, yang kedua, kalian rekam suaramu atau voice note lalu dikirimkan pada grup WhatsApp, yakni grup WhatsApp grup pembelajaran umum yang biasa kita gunakan. Jika ada pertanyaan bisa salah satu PC Ibu. Bisa dimengerti adik-adik ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan adik-adik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup ya adik-adik dan sampai jumpa. Selamat pagi.